Mas Alim, Siap. Masya Allah. Dari mana Mas tadi Mas? Dari kantor aja. Dari kantor, Masya Allah. Puasa nggak hari ini puasa ya? Ini sudah masuk Ramadan ke-9 nih Mas. Iya, oke. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah di depan saya sudah ada Mas Alim nih. Ya, beliau ini ownernya Es Dawet Kemayu. Nah, di sini nih Dawet Kemayu ini sudah sekitar 480 cabang di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Mas Alim, nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang bisnis selama Ramadan. Ya, harapan teman-teman subscriber saya ini biar supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan, ya mungkin dengan berbisnis, ya dapat ilmu bagaimana cara mendapatkan peningkatan pendapatan di bulan Ramadan, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, gimana nih Mas Alim? Kasih dong tips bisa buka cabang besar tuh gimana caranya? Atau mulai bisnis es dawet Kemayu itu awalnya dari mana sih? Idenya dari mana? Iya. Monggo Mas. Ya, thank you Mas Didik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dawet Kemayu itu sebenarnya bisnis ini Mas, bisnis accident ya. Karena sebelumnya saya bisnisnya ayam geprek lah, resto ya. Oh, sebelumnya resto itu ya. Model resto, high cost, high risk juga gitu kan. Nah, bangkrut pas Covid. Iya. Banyak pas juga COVID. ya bangkrut ya. Iya Mas. Pas Covid ya. Pas Covid bangkrut. Ada 25 cabang lah ya, 25 cabang. Terus rugi sampai miliaran, 1 M sekian lah ruginya ya. Harus bayar sewa, harus bayar karyawan segala macam, supplier. Posisi ya mungkin teman-teman juga ini yang rasain juga pas Covid ya, teman-teman bisnis down banget sampai mau nangis aja sampai nggak bisa nangis saking ini kan, maksudnya punya beban ke keluarga, karyawan juga gitu. Terus ya singkat cerita kita recovery dari bisnis yang bangkrut kemarin. Terus saya mikirnya apa sih bisnis yang karena kan saya dari dulu belajar kulinernya itu gimana kuliner bisa buka cabang Mas ya dalam waktu cepat gitu. Makanya waktu itu saya mikirnya bukan mikir sih dalam ekosistem teman-teman yang bisnisnya franchise waktu itu ya. Franchise beberapa nama kayak yang punya Free Meal, terus yang punya Es Teh Nusantara gitu kan. Dan ruang lingkup pergaulan di situ. Jadi belajar seru juga ya punya banyak cabang gitu kan. Punya banyak cabang, main quantity walaupun marginnya nggak banyak. Terus sumber revenue-nya juga dari brand royalty dan dari penjualan bahan baku gitu ya. Terus saya mikirnya apa sih bisnis yang kalau kita launching mitra kita worst case-nya ketika bisnisnya nggak running well, kita ngambil worst case-nya dulu ya, nggak running well tapi nggak terlalu banyak ruginya nih. Karena yang kemarin ayam geprek bangkrut Mas, satu outlet aja bisa ratusan ruginya ya kan. Terus wah benar-benar ini banget lah, benar-benar bikin pusing banget. Nah akhirnya saya ngeliat, ini kayak Es Teh Nusantara ini enak banget ya, punya banyak cabang, terus Free Meal, terus ya kayak kopi kenangan mungkin ya, Janji Jiwa segala macam yang modelnya mungkin paling gede konsep outlet gitu kan. Kategori minuman lah ya. Kategori ya minuman beverage. Terus saya pikir kayak ini aja deh. Jadi saya ketika bisnis langsung mikirnya resiko dulu Mas. Kalau bangkrut saya buka di sini ruginya berapa ya gitu kan. Ini kalau gerobakan, let's say kita buka di depan Indomaret atau Superindo atau tempat keramaian gitu kan. Karena hasil riset lokasi itu belum tentu akurat Mas. Kadang kita lihat nih, ini rame nih trafficnya nih, bagus nih. Wow, di sini banyak orang jajan nih. Kita buka di situ belum tentu rame gitu. Nah, kenapa saya memutuskan memperkecil skala bisnisnya, skala unitnya. Biar worst case ketika nggak bagus, ya udah tinggal pindah aja kan kalau gerobak ya. Kalau ruko kan nggak bisa Mas. Iya. Udah buka nih, sewa setahun misalkan 2 tahun, wah sepi nih, nggak bisa dipindah itu rukonya kan, kecuali punya sendiri ya. Nah kenapa es dawet? Kenapa nggak es teh juga atau apa kayak yang minuman-minuman yang lain kan banyak selain es dawet? Waktu itu sih saya dilema antara mau buka boba, ya waktu itu kan lagi trending boba juga Mas, pas Covid ya, sebelum Covid sih. Atau yang lain gitu kan. Nah saya berkaca dari yang sebelumnya itu kan ayam geprek saya riding the wave juga Mas. Jadi pas geprek lagi viral di Jogja, terus move ke kota-kota lain gitu kan. Artinya waktu itu saya ketolong hype-nya ayam geprek ya. Waktu itu Preksu kalau di Jogja ya, Preksu, terus ayam geprek Bensu, ayam geprek, banyak lah brand-brand. Nah saya ketolong tuh
saya waktu mikirnya kayaknya saya cepat naik karena pas kategori produknya tuh bagus juga nih, ya kan. Jadi ya nimbrung hype-nya. Nah saya yang sekarang ini pengennya jangan ikutin tren deh. Apa sih kira-kira minuman atau makanan yang dari dulu sampai sekarang orang Indonesia masih konsumsi, cuman belum banyak brand yang konsep secara serius gitu kan. Oke. Ya udah saya iseng aja jalan-jalan di Sleman tuh mas, di Sleman. Ini lucu juga ceritanya. Pas di Sleman mampirlah haus kan siang-siang. Ada orang yang jual dawet lah di pinggir jalan. Terus ya udah mampir sama tim gitu kan, minum. Terus saya sambil bengong aja, dawet. Seru juga kayaknya itu main ini ya. Dawet dari dulu sampai sekarang orang masih minum gitu, bukan yang tiba-tiba kayak boba atau kayak es kepal Milo yang hilang gitu ya. Iya ya. Terus juga kalau dawet tuh kayak di restoran-restoran tuh bisa jadi mahal harganya. Dan marketnya ada gitu kan, marketnya ada. Terus ketika saya cek di sosmed, oh belum banyak nih yang main yang scale up dawet gitu kan. Coba aja kali ya dawet nih, seru kali ya ininya, untuk kita main di kategori produk yang kayak sate Senayan lah ya, menu tradisional. Dia bisa juga buka di mana-mana dan mahal gitu kan. Betul. Terus apalagi bakso Cakman gitu kan, di bakso cuman kok bisa naik gitu. Dawet belum ada nih. Terus daripada saya ngikutin trending lagi yang takutnya tiba-tiba turun lagi trennya, coba deh. Tapi ya kita bikin brandnya serius nih. Langsung kita ini aja sama tim kreatif. Kita mapping aja buyer personanya siapa sih, yang beli siapa, pasti kan rata-rata family cewek gitu kan, usia berapa. Nah itu kita dapat datanya ketika kita udah buka dulu sih mas. Jadi cobalah tes dulu lah, kita buka satu booth, ikut pameran, gimana feedbacknya si customer gitu kan. Nah, pas buka pameran di mall ya, food bazaar itu, booth kita alhamdulillah paling ramai itu mas, paling ramai ya. Maksudnya dawet yang biasa orang dulu mungkin pas ikut bazar ya dawet cendol biasa lah ya, ya udah cuma spanduk biasa. Tiba-tiba ada dawet yang kita bikin logonya kayak gitu, terus konsep menunya juga macam-macam ya, varian topping, terus varian isi segala macam. Waktu itu paling rame lah booth kita, sekitar sehari bisa 200 sampai 300 cup ininya, penjualannya. Pas pameran itu ya? Pas pameran. Terus pameran selama 3 hari, di hari terakhir tuh sampai ada orang yang nanya, mas saya mau buka ini dong gitu. Tadinya kepikiran mau bikin franchise atau sekedar buka pameran aja? Kepikiran sih mas, cuman kan saya pengen waktu itu ya validasi dulu lah, jangan sampai cuma asumsi kan. Buka terus kita franchise kan, ternyata produknya nggak laku kan, takutnya malah ini juga ya kayak yang kemarin juga kan. Terus ternyata sampai orang, oh mau buka bapak? Iya buka nggak? Mau tuh orang Magelang kalau nggak salah. Berapa franchise-nya? Untuk saat ini belum ada Pak, mungkin kalau bapak masih tertarik nanti saya buatkan dulu ya offeringnya. Nah, berarti ada nih yang buka nih, yang pengen buka nih. Ada pasarnya lah ya. Bukan sekedar beli, bukan sekedar rame booth-nya, tapi ternyata ada orang yang ngelihat ini sebagai potensi bisnis. Betul. Cuman waktu itu saya juga nggak langsung mengiyakan, katanya oke, ini berarti ada yang mau. Cuman kita validasi lagi deh, kita buka sendiri dulu nih. Jadi jangan cuma pameran. Kalau pameran kan ya rame lah karena pusatnya orang nyari jajanan kan. Betul. Nah, kita buka dulu di beberapa titik di Jogja, sekitar 10 atau 15 titik waktu itu. Udah kita buka selama 1 bulan. Ternyata rata-rata lumayan penjualannya. Dan di booth-booth yang kita buka pun ternyata ada beberapa yang nanyain juga, ini dibintrakan apa enggak gitu. Oke. Mungkin karena pas COVID juga ya mas ya, jadi banyak orang yang mungkin di PHK segala macem, nah dia pengen buka usaha, terus nggak tahu cara segala macem. Dan situ momentum ininya sih, oke berarti langsung kita sebulan buka sendiri, bulan berikutnya kita konsep franchise, kemitraan, udah langsung di ads. Itu berapa bulan setelah buka itu langsung ada cabang, itu bulan keberapa mas? Kita konsep sekitar 1 sampai 3 bulan, kayaknya bulan keempat mas kalau nggak salah. Bulan keempat sudah ada cabang ya? Iya, kita buka sendiri dulu 1 sampai 4 bulan, terus bulan ke-5 atau bulan ke-6 lupa saya. Nah itu udah kemitraan tuh, jadi yang kita save nomornya dari yang sudah kontak kita kontakin, langsung mereka join lagi ya. Terus langsung kita buatkan kontennya, terus tim saya yang pakai yang Meta Ads langsung iklan. Dan masih masa COVID ya, jadi ya ketolong itu juga sih. Jadi peluang usaha yang nggak terlalu mahal, 10 jutaan udah bisa buka. Rata-rata mitranya pun yang dia
kerjanya di penerbangan, Mas. Kan ini ya, banyak yang dirumahkan ya. Iya. Penerbangan, terus di kantor-kantor segala macam. Mereka bingung di rumah nggak ada penghasilan, gaji juga mungkin nggak full atau ditahan gajinya. Iya. Nah itu selama setahun pertama kita bisa sampai 200 mitra tuh, Mas. Setahun pertama setahun pertama buka kemitraan ya. Iya. Dan rata-rata feedbacknya bagus, alhamdulillah. Dan ya belum banyak waktu itu ya yang konsep beverage tradisional terus kita rekonsep dengan modern tuh belum banyak. Sekarang udah banyak banget, dawet-dawetan, Udah banyak banget. es doger segala macam banyak. Dulu belum. Matcha lagi udah mulai nih ya. Matcha, Iya. Jadi saya termasuk yang awal-awal ketika ada satu kategori produk yang tiba-tiba naik gitu ya, saya langsung gas ini ya, scale up tuh. Kayak yang geprek dulu kan belum banyak ya, masih beberapa brand lah. Nah, saya coba gas. Nah, dawet ini minuman tradisional belum banyak, coba saya gas gitu. Jadi ya walaupun sekarang kita udah nggak ngiklan sekarang, tapi tetap jadi mungkin ya top of mind-nya lah ya, top of mind di kategori minuman tradisional gitu sih.